Halo teman-teman, Assalamualaikum. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, terima kasih banyak sudah datang menyaksikan video saya ini. Sebelum saya memulai pembahasan, saya izin perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama saya Faiz Muazzam. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Di video saya kali ini saya ingin membahas dan sharing juga ini kepada teman-teman semua bagaimana cara saya mengerjakan tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan soal-soal yang diberikan di e-learning, dan jika diringkas di praktikum kali ini kita akan berfokus 3 hal utama berikut. Jadi yang pertama, kita akan dikasih soal dan kita akan mengerjakan bagaimana cara membuat pola segitiga dengan aturan yang sudah ditentukan di soal. Yang kedua, kita akan membuat deret aritmatika dan tentunya sesuai aturan yang diminta di soal. Yang ketiga, kita akan membuat deret aritmatika lagi, namun yang muncul hanya bilangan primanya saja dan tentunya sesuai apa yang diminta di soal. Nah, sebagai catatan aja, kita akan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript ya untuk pengerjaan kali ini. Oke, seperti itu aja sih teman-teman. Kita langsung saja bahas di soal pertama ya. Oke, sorry teman-teman, sebelum masuk ke soal pertama, ada hal yang ingin kita siapkan terlebih dahulu agar program bisa berjalan. Jadi yang pertama, kita install Node.js. Setelah itu kita install npm. Dan yang ketiga, kita akan buat folder pengerjaannya. Untuk poin 1 dan 2, mungkin saya tidak akan menjelaskan di sini karena lumayan lama juga untuk instalasinya. Kita harus download dulu Node.js-nya, terus baru kita instalasi. Namun untuk pengecekan, teman-teman bisa masuk ke terminalnya masing-masing apakah sudah terinstall. Jadi caranya kita akan masuk ke command prompt. Saya tunjukkan dulu. Kita akan masuk ke command prompt, terus kita cek apakah node-nya udah terinstall dengan cara node v, terus enter, terus npm v. Nah, kalau udah seperti ini berarti untuk poin 1 dan 2 sudah berhasil terinstall. Mungkin untuk cara instalasinya lebih detail teman-teman bisa cek tutorial yang ada ya. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi 1 dan 2 ini aku skip terlebih dahulu. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi kita akan membuat folder pekerjaan. Ya. Kita masuk ke pemrograman ini. Terus kita buat tugas 1. Setelah buat folder pengerjaan, kita bisa masuk ke Visual Code-nya. Kita bisa ketik kode titik, nanti kita akan diarahkan ke Visual Code-nya. Sip. Close semua. Setelah itu kita lakukan instalasi TypeScript-nya ya. Caranya kita bisa ketik npm install TypeScript tsnode ini.
npm install TypeScript. Terus kita enter. Nah, kalau udah muncul node module dan package seperti ini, berarti instalasi sudah selesai. Terus kita lakukan inisialisasi tsconfig-nya ini dengan cara npx tsc init. Kita ketik tsc init. Nah, seperti itu. Untuk melakukan cek terhadap instalasi semuanya, teman-teman bisa lakukan membuat filenya. Misal kita buat nama soal.ts. Nah, ts ini tuh file untuk TypeScript ya. Jadi kalau file .ts berarti ini file udah teridentifikasi sebagai TypeScript. Dan untuk ngecek apakah file ini tuh bekerja di konsol ini, maka kita buat kodenya dengan cara ts-node terus soal.ts, kita enter. Nah, ini kosong karena belum membuat source code sama sekali. Kita coba buat console log hello world. Kita save, terus kita jalankan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti semua yang kita buat, semua instalasinya sudah berhasil dijalankan ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal pertama. Oke. Di soal pertama kita diminta untuk membuat pola segitiga dari NIM. Ambil dikit terakhir NIM kita sebagai tinggi segitiga. Nah, kita dikasih contoh jika NIM kita sebagai berikut, maka didapat dikit terakhirnya itu adalah 3 dan itu menjadi tinggi segitiga kita. Buat program TypeScript untuk mencetak angka sebagai berikut dengan pola berikut. Jadi kalau dikitnya 3 berarti baris pertamanya itu 1, terus nambah lagi di baris kedua jadi 1, 2, 3, terus berhenti. Tingginya karena terakhir itu NIM-nya 3 berarti tingginya itu 3 baris. Jadi yang terakhir itu datanya akan 1, 2, 3. Dan jika tinggi segitiganya itu 5, maka baris terakhir itu menampilkan angka 1 sampai 5. Jadi misal ini teman-teman, ini kan cuma 3 ya. Kalau baris keempat, berarti kalau ini NIM-nya 4, berarti kan barisnya ini jadi 4. Jadi yang baris keempat ini 1, 2, 3, 4. Terus kalau 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jika ini 6, baris terakhir digit terakhirnya 6, berarti kita lanjut lagi nih. Baris ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di gambarannya seperti itu. Semoga kalian bisa memahami ya dengan penjelasan saya. Oke, kita mulai aja deh codingnya. Oke, sebelum mulai teman-teman, mungkin kita deklarasikan data-datanya dulu ya. Jadi karena kita spill dulu soal-soal berikutnya ya. Karena NIM ini sepertinya dibutuhkan di semuanya. Di sini di soal 3 ada NIM, di soal 2 ada NIM,
Di soal pertama juga ada NIM, mungkin kita buat NIM-nya kita simpan di variabel terlebih dahulu agar bisa digunakan di semua soal. Jadi caranya kita buat cons karena pasti tidak berubah dengan nama NIM. Sebentar, saya lupa NIM saya. NIM saya itu seperti ini. Nah, karena kita memanfaatkan TypeScript, kita deklarasikan juga tipe datanya. Kita buat ininya jadi string aja. Nah, jadi tipe data ini, tipe data NIM pasti menyimpan data yang berbentuk string. Misal nih, bentar saya ubah dulu ke LED. Jika NIM ini kita rubah ke number, dia bakal error. Tuh, ada pesannya. Number is not assignable to string. Jadi misal kita rubah ini jadi bisa dua-duanya, nah dia bakal nggak error. Namun karena tujuannya TypeScript itu biar kita lebih konsisten, maka kita buat ininya jadi string aja. Karena NIM harusnya string terus ya. Sorry, ini kurang 0. Nah, sip. Kita cek dulu apakah NIM-nya udah tersimpan. Kita bisa console log NIM. Oke. Kita jalankan lagi dengan cara yang sebelumnya, TS not soal TS. Nah, sudah muncul. Biar rapi, kita buat console log-nya lebih menarik aja ya. Kita buat pendahuluan. Nah, seperti ini. Terus console log name. Nah, biar lebih lengkap lagi kita buat nama lah ya. Cons ini nama. Nah, ini namanya siapa itu? Kita ganti Faiz Muazzam. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya matikan dulu deh. Si copilotnya. Mana cara mati? Ini dapat agak lama deh. Muncul nggak? Nah, so. Kita coba ini jalanin dulu teman-teman. Nah, udah keluar console log-nya, pendahuluan, nama Faiz Muazzam, NIM 0531
053843133. Oke, kita lanjut ya. Kita baru mulai pengerjaannya nih, soal pertama. Jadi kita buat ini biar rapi, kita buat kosong lagi di sini. Soal 1. Biar ada enternya kita buat ini deh. Apa namanya? Regex ya. Entahlah apa namanya. Apa ada N gitu. Soal 1. Jadi gimana sih soalnya? Kita membuat pola segitiga NIM digit terakhirnya 3. Kita ambil digit terakhirnya. Oke. Jadi kita buat function aja lah ya. Bisa function triangle segitiga aja deh. Segitiga epola segitiga, terus kita kasih nim. Nah ini error karena nim tidak pernah dideklarasikan tipenya. Secara default mungkin TypeScript akan membuat ini jadi any. Jadi apapun yang masuk di dalam pola segitiga ini, jadi misal kita buat nih pola segitiga, terus kita masukkan nim, itu nggak bakal error teman-teman. Cuma kalau kita ini masukkan number, nah dia bakal error. Karena apa? Karena nim di sini itu tersimpan sebagai string, dan pola segitiga ini meminta nimnya ini sebagai number. Jadi nggak diterima nih di dalam si function ini. Kalau di tracking errornya, argument of type string is not assignable to parameter of number. Jadi yang diminta di sini tuh number, cuma yang kita kasih string. Jadi bakal error. Jadi kita samakan nih, kita ubah ini jadi string. Nah, itulah fungsinya TypeScript sih teman-teman, biar datanya itu lebih konsisten. Oke, terus tadi kita disuruh membuat digit terakhir, cari digit terakhirnya. Sebenarnya kita bisa langsung buat si last karakter aja ya. Last karakter sama dengan 3. Nah, cuma karena kita sudah terlanjur membuat konstan ini ya, kita cari aja deh dengan kode bagaimana mencari last digitnya. Caranya adalah kita, jadi di JavaScript itu tuh karakter itu bisa dijadikan array. Jadi misal gimana ya, jelasinnya, ketika nim kita konsolog di dalam sini, kita nim terus kita jalanin. Nah, ini udah muncul kan nimnya sesuai nih. Cuma kalau kita nimnya kita arrayin, terus kita cari nomor 1, terus kita konsolog, dia munculnya angka 5. Kenapa tuh angka 5? Karena di sini tuh sudah dibuat menjadi array.
Jadi satu di sini itu angka 5 karena array, sifat array indeksnya itu dimulai dari 0. Jika ini aku buat 0, ini jadi 0, 1, 2, 3. Kalau ini aku 3, dia bakal berubah ke 8. Keren. Jadi bagaimana kita nyari si karakter terakhirnya? Berarti kita cari nih berapa jumlah si karakternya atau stringnya. Kalau di sini kan kita dari mata udah melihat ini tuh jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya kita buat 9 ya. Tapi ini nggak ketemu karena dimulai dari 0, maka karakter 9 tuh di sini nggak ada. Harusnya undefined di sini. Tuh, undefined, tidak ditemukan. Jadi kita harus mengurangi 1. Udah ketemu 3 kan baris terakhirnya. Digit terakhirnya. Nah, karena ini kita nyarinya ngitung manual, sebenarnya JavaScript itu ada nih function untuk mencari panjang karakter atau jumlah array. Jadi kita bisa memanfaatkan .length seperti itu. Kita coba. Ini 3. Kalau mau tahu si .length ini isinya apa, ini tuh jumlah karakter kita atau jumlah per hurufnya ini. 9 dia. Jadi seperti itu teman-teman. Soal 1, kita lapisin dulu bola segitiga. Oke, setelah itu kita lanjut bagaimana kita membuat segitiganya. Sebentar. Jadi untuk membuat baris seperti ini, kita akan memanfaatkan function for. Jadi sebenarnya kita looping terus nih. Jadi looping pertama, susah nih jelasinnya, bentar. Jika kita langsung ke coding aja ya, kita jelasin langsung coding aja. Jadi kita akan buat nih looping bertingkat. Kita buat for nih, terus kita buat for lagi. Ini jadi J. Terus ini kita jadi nah, ini error. Kenapa bisa error? Oh, di sini diminta untuk number.
kita parse. Masih error lagi, ada kemungkinan undefined. Nah, ini ada simbol baru lagi. Jika teman-teman kurang tahu, ini tuh namanya non null answer. Aduh, lupa. Pokok ini tuh fungsinya adalah memastikan nilai itu tidak bakal nol. Jadi dengan ini tuh kita udah dipastikan sama kodenya nih, kelas karakter itu nilainya nggak bisa nol. Walaupun sebenarnya kita cek tadi ada kemungkinan undefined, cuma karena kita sudah kasih simbol ini tuh dipastikan nggak bisa nol secara pembacaan ya. Walaupun secara hasil kadang bisa nol juga. Nah, aku jelasin kenapa aku buat polanya seperti ini. Ada 2 looping. Jadi kan for each itu kan jika kita kasih nilai nih, misal angkanya 2. Jadi for pertama kita bakal bikin 1, terus yang kedua kita ke bawah 2, terus ketiga 4, 5. Sesuai ini berhentinya kapan ya? Ini misal 5 deh. Nah, jadi setiap si for 1 ini berarti kan ini akan menjalankan 1 ya. Berarti ini juga 1 doang nih. Setiap for-nya ini udah setelah baris 1 selesai, maka akan berpindah ke baris 2. Baris 2 akan disimpan di J. Jadi J ini itu adalah per baris ini. Jadi jika baris 2-nya kan agak susah. Pokoknya di sini karena 2, jadi kita bakal si J ini akan membuat 2 kali looping. Jadi looping pertama, looping kedua. Terus kita masuk si ini masuk ketiga. Jadi di sini akan membuat 1, 2, 3. Terus yang ke I ini jika udah masuk ke 4, berarti si loopingnya J itu bakal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai baris kelima ya. Ini langsung aja deh, kalau biar pahamnya kita langsung coding aja ya. Kita buat nih yang I-nya dulu, yang buat aja deh, kita coba ya. Let baris sama dengan let baris sama dengan J. Kita lock baris 1, kita lock baris 2. Terus kita tuh agak gini ya. Nah, ini bakal mulainya dari 0 nih teman-teman. Bentar, ini aku kasih biar paham deh. I C. Ini nih. Nah, ini jika I-nya berada di 0, ya teman, maka I akan
mengulang satu kali dan J juga mengulang satu kali. Jika I-nya 1, maka J akan mengulang 2 kali, yaitu 0 sama 1. Jika I-nya 2, maka J akan mengulang 3 kali. I-nya 2 berarti iya, bakal mengulang 2 kali. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di polanya seperti ini teman. 0, maka J-nya juga 0. Jika I-nya itu, ini benar, ini 0 ya, sama dengan 0. Jika I-nya sama dengan 1, maka J-nya itu 0 terus 1. Jika I-nya itu 2, maka J-nya itu 0, 1, 2. Jadi berhentinya di 2. Seperti itu. Nah, ini udah kelihatan ya polanya. Cuma karena ini masih belum benar, kita masih jadi satu baris. Jadi caranya agar ini tuh menjadi satu baris, bentar, kita bakal buat variabelnya jadi baris 1. Jadi baris plus J. Ya, kita kosongin. Kita log baris. Kita jalanin lagi. Nah, ini bentar, aku hilangin nih. Belum hilang. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Nah, kenapa nih? Kok bisa nih jadi ke kiri ya? Ya, karena aku nggak masang locknya ini tuh di J. Jadi dia bakal terus mengisi nih. Setiap lock pertama, lock ke 0, jadi 1 aja deh. Jadi ketika looping pertama, dia akan menyimpan nih di sini baris plus J. Karena barisnya kosong, berarti plusnya J itu 1. Karena looping pertama di sini disimpannya 1. Jadi 1. Terus kita masuk lagi nih ke looping kedua. Jadi barisnya itu karena kosong, dia bakal enter ke bawah. Terus barisnya bakal terisi di J. Jadi J-nya looping pertama 1, ya kan? Karena loopingnya ini ada 2 kan ya. Bentar deh, biar lebih paham ya. I. Jika aku kosong lock, looping pertama 1. Dah, ininya itu J. Ya kan? Jadi yang dibaca pertama tuh dari sini nih. Kita kosong lock, diisi di sini. Terus masuk ke sini. Terus looping kedua lagi, mulai dari atas lagi. Jadi ke enter tuh. Seperti itu. Dan 1. Kita lock dulu kan, 1. Terus masuk nih ke J. Di kosong lock 1. Terus looping lagi kembali. Jadinya 2. Di looping di J. Jadi karena ini terakhirnya 2, jadi 1, 2. Terus di konsol lock tampil. Kembali lagi 3 di sini. Di sininya jadi di J-nya dibuat lagi jadi 1, 2, 3. Jadi konsol lock tampil, mau cek lagi, kembali lagi. Nah, seperti itu sih polanya. Oke. Kita konsol lock lagi. Nah,
karena kita bikinnya ini dummy atau testing data ya, agar sesuai soal, kita ambilnya kan cuma butuhnya digit terakhir ya. Dan kita tadi kan udah bikin nih inisialisasinya, jadi kita bisa masuk ke sini, udah simpan di sini aja. Nah, tuh error tuh, ih kok muncul lagi sih, udah habis ya. Mana tadi? Nanti deh. Ini error karena var itu pindahnya pasti number teman-teman, jadi kita perlu parse. Tadi udah bikin ya kita ya. Nah, kita simpannya ini last character. Aduh. Nah, karena ada kemungkinan kosong, jadi kita tambahin ini. Nah, jadi untuk soal pertama hasilnya harusnya sudah beres. Hasilnya seperti ini. Loopingnya 3 kali karena name nomor terakhir saya itu digit terakhirnya adalah 3 dan hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut soal 2. Di sini kita diminta untuk membuat deret aritmatika sesuai dengan NIM kita, lalu ambil 2 digit terakhir NIM kita, terus jadikan itu angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan stepnya. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Kita dikasih contoh jika NIM-nya sebagai berikut, maka didapat 2 digit terakhirnya itu 13. Berarti statnya itu dari 13. Terus 3 digit dari belakang berarti kan 0. Ditambah 1. Ini menjadi stepnya. Jadi outputnya itu bakal 13 ditambah 1, 14 ditambah 1, 15 ditambah 1, 16 sampai seterusnya. Sampai 10 kali. Langsung aja kita buat ya kodenya. Kemarin kita sudah buat pola segitiga untuk soal pertama. Setelah itu kita lanjut untuk membuat deret aritmatika untuk soal 2. Kita print pembatasnya ini. 2 deret aritmatika. Nah, saya matiin dulu ininya. Oke, setelah itu kita buat fungsinya ini. Ini berarti deret aritmatika. Ini tipenya string. Kita rapiin dulu. Nah, kita udah buat nih si functionnya. Setelah itu kita cari digit terakhir, 2 digit terakhir. Berarti sama seperti yang kemarin, ke yang soal pertama, kita cari last karakternya. Ini kan 1 dari belakang kan ya. Kalau 2 angka ini nggak bisa Pak kalau pakai si cara seperti ini. Ini kan array kan cuma satu doang kan. Kalau ini misal saya geser 2, terus kita lock,
maka nih hasilnya tuh bakal ke 3 yang ini. Dia nggak bisa 2 angka. Lupa belum tak ambil sih. Tuh, dia cuma 3 aja. Bagaimana tampilnya biar 3-3? Nah, dan itu di JavaScript ada cara namanya itu slice. Di kita sesuai namanya kita potong ya si stringnya. Set. Kita slash min 2. Jadi kita ambil 2 dari belakang. Maksudnya seperti itu. Kita nah tidak 3-3. Nah, ini kok jadi gini? Benar. Oh, ini masukin sini aja deh. Sah. Ship. Nah, kita udah dapat si last karakternya, atau kita bikin start aja ya, karena kan tadi mintanya start ya. Start, terus sekarang kita cari nih stepnya berapa. Aduh, jadi kita akan cari digit ketiga. Nah, kalau mencari digit ketiga kan cuma 1 angka nih. Bisa nih pakai cara ini. Jadi kita cari namanya ini step. Digit ketiga berarti 3. Kita cek apakah benar. Pertama start, terus step. Benar ya? Startnya kita mulai dari 33. Terus stepnya itu 1. Langsung lihat soal dulu. Oh, terus ditambah 1. Sorry. Jadi kita tambah 1. Wih, apa nih? Oh, ada possible undefined. Biar nggak undefined berarti kita larang nih untuk kosong. Jadi seperti ini teman. Jadi kalau di sini kita kasih nih, sorry, kemarin kan kita bahas ini merubah jadi nggak boleh kosong ya. Sebenarnya untuk name ini kalau kita ada simbol seperti ini, berarti di sini juga nggak boleh kosong nih teman-teman. Kalau misalnya saya kasih undefined, nah dia nggak bisa tuh, nggak mau, karena ini nggak boleh kosong. Seperti itu. Tidak diizinkan untuk kosong. Kita udah dapat startnya, kita udah dapat stepnya. Selanjutnya kita bikin aturan atau cara agar outputnya bisa jadi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari ini, berarti outputnya nanti saya akan dimulai dari 33 ya. 33 ditambah 2 berarti 35, ditambah 2 berarti 37, 39, 41 dan seterusnya. Oke. Kita mulai. Untuk logiknya kita bikin dari for. Terus indeksnya start kita cari jadi i, biar standarnya biasanya i. Kita start dari, terus ini selesainya 10 sampai 10 angka kan ya. Jadi kita buat ini sampai 10. Kita lock dulu. Oke. Terus kita jalanin.
Error lagi. Hmm. Oh, sorry. Kok errornya di sini ya? Harusnya nggak di sini sih. Di parse. Nah, aneh nih PS. Yang ada potensi string kan harusnya yang ini. Ya udah deh. Penting udah oke dulu. Kita start. Kayak muncul. Kita buat lihat dulu deh. Ini BFD number. Saya jelaskan nanti. Local result. Nah ini kosong. Nah, kita cari lagi. Start. Muncul. Pantas nggak muncul. Ini kan mulai dari 33 kan ya. Bentar. Seperti ini nih harusnya. Nah ya. Jadi kan ini udah di looping sebanyak 10 kali ya. Dia tadi startnya kan 33. Sorry. Nah ini udah di looping sebanyak 10 kali. Berarti PR kita bagaimana cara kita menampilkan startnya ini dari 33. Oke. Berarti kita 0 kan. Seperti ini. Result push. Ini kenapa error? Oh ada kemungkinan string. Jadi kita parse. Ini kita tambah 1. Tambah i. Terus kita log. Lupa.
Nah, bener. Ini biar lebih enak lihatnya kita join aja ya. Jadi kalau nggak tahu join itu function apa, ini join tuh untuk generate si array ini menjadi string. Kalau misal join ini aja, kita jalankan. Nah, dia akan jadi ini, otomatis defaultnya koma. Kalau misal ini joinnya aku kasih misal simbol seperti ini, si komanya ini akan berganti nih. Jadi si garis tegak lurus ini. Kita soal ts. Nah, dia bakal seperti itu. Tapi bagusnya pakai koma aja lah ya. Biar kayak berurutan seperti tampilan ini. Nah, contohnya kan ada koma kan. Oke, lanjut. Ini udah kita kasih spasi. Nah, ini sudah 33, 32. Cuma step kita kan ada 2 kan ya. Nah, saya kasih lock lagi deh. Start. Ini start. Yang ini step. Nah, nah ini kan startnya ada 33, stepnya ada 11. Kok 11 sih? Oh, nah ini sifat JS nih teman-teman. Ini kan satu kan ya. Karena di sini bentuknya string, kita tambah satu, dia jadinya 1 tambah 1. Kayak gini. 1 ditambah 1. Tuh, stepnya 11. Kalau ini 2 jadi 12 nih. Nah, gimana solusinya biar 1 tambah 1 hasilnya 2? Berarti kita harus rubah ini menjadi integer juga. Kalau ini 1 tambah 2 jadinya 3 nih harusnya nih. Nah, warnanya ada oranye, ada kuning nih. Jadi sebelum kita tambah di sini, kita parse dulu ke integer, kita rubah lah. Nah, ini baru kita tahu deh stepnya 2. Dari tadi salah berarti ya? Oh iya. Oke. Nah, ini udah ya. Berarti kita punya 2 stepnya itu 2. Jadi kalau dilihat di sini berarti harusnya hasilnya itu 33 ditambah 2 harusnya 35, tambah 2 lagi 37 sampai seterusnya 10 kali ya. Berarti caranya kita buat di sini ditambah step. Biar setiap buat ini, setiap ada looping kita tambahkan 2. Ya, langsung lihat hasil aja deh. Nah, seperti itu. Masih belum. Ini kan harusnya 36, 35 kan 0 ditambah 2 tambah step. Sebentar ya teman-teman. Kalau ini gimana sih?
jalan sih. Terus seperti ini aja deh. Berarti kan kita buat nih startnya ini jadi 33 ya. Jadi kita parse dulu integer start. Ini berarti parse, kita parsenya dari sini aja deh biar enggak parse banyak-banyak. Kita start. Nah, nice. Jadi kita di sini start, terus di sini start dot ditambah 10. Nah, kita cek lagi, harusnya hasilnya seperti ini ya, sampai 42. Kita cek lagi, berarti ini langsung I aja. Nah, jadi kalau ditambah step harusnya nambah 22 terus dong. Enggak. Kok enggak sih? Log I plus 2. Oh, jadi kan 3 kan, terus 34 ditambah 2 36. Oh, seperti itu. Jadi beneran tadi. Kita udah kita balikin. Nah, seperti ini teman, harusnya. Harus. Nah, seperti ini teman. Jadi logiknya itu, ini aku kasih lognya di stepnya deh. Tuh. Jadi biar penambahannya ini tuh terus bertambah, plus 2 plus 2 plus 2. Kalau looping yang tadi itu kan, nah kita kasih iya. Kita kasih I sama dengan udah kolang burung. Nah, logiknya itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika I sama dengan 0, maka kan tidak ada penambahan kan. Jadi ini ditambah 0, jadi sama dengan 33. Terus yang I aja, jika ditambah
startnya, berarti kan jadinya 34 kan. Biar kita nambah step 2, maka dibutuhkan si ini teman-teman, si Kosolok step ini. Kalau kita pakai step aja yang tadi plus step, nah jadi kan aku bikinnya kan kayak gini kan ya, start plus step kan. Sorry, ini terus plus step gitu kan. Nah, dia caranya tuh 33 ditambah 0 terus ditambah 2. Jadi awalnya tadi kan 35. Terus yang step keduanya lagi start ditambah i, jadi kan 35, terus ditambah i berarti 34, terus ditambah 2 lagi. Jadi 36. Tetap berurutan, cuma dia mulainya dari 35 aja. Nah, agar dia terus mengembang plus 2 plus 2 plus 2 terus, maka si stepnya itu harus kita kalikan juga nih sesuai i-nya ini perulangannya. Jadi misal ketika i-nya masih 0, maka 0 dikali step maka tidak ada penjumlahan, tetap hasilnya 33. Terus ketika i-nya itu 1 terus dikali 2, berarti step pertama ini bakal ditambah 2. Jadi 33 ditambah 35. Ketika i kondisinya itu perulangan kedua, berarti akan dikali 2 lagi, dikali step berarti sama dengan 4. Start ditambah i, start, nah sebelum start ya, i dikali step berarti kan hasilnya 4. 4 ditambah start yang dimulai dari 33 tadi, ditambah stepnya kan jadinya 2 kan, berarti 35 ditambah 2 berarti 37, dan seterusnya 39. Dia akan berkembang terus biar ininya penjumlahannya bertambah 2 terus. Seperti itu sih teman-teman. Untuk soal ketiga hasilnya seperti ini. Sorry penjelasannya agak muter-muter ya. Agak lupa juga saya. Oke, kita balikin lagi. Coret-coretannya sah. Seperti itu. Lanjut soal 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal 3. Di sini kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM kita sama seperti sebelumnya ya. Ambil 2 digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10. Jadi batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh, jika NIM kita sebagai berikut, maka akan didapat 2 digit terakhir yaitu 13. Terus 13 itu akan ditambah 10. Berarti akan menjadi 23 dan itu menjadi batas akhir dari looping kita atau perulang kita. Jadi hasilnya itu bakal seperti ini. 2, 3, 5 sampai 23. Kalau teman-teman belum tahu tuh bilangan prima. Jadi bilangan prima tuh bilangan yang nggak bisa dibagi oleh angka apapun. Jadi 11 ini dibagi 2, dibagi 3 tuh hasilnya nggak bisa bulat, pasti koma. 13 dibagi angka apapun pasti koma. Ini seperti itu sih teman-teman. Kita lanjut ke coding kalau gitu ya. Oke. Untuk deret bilangan prima kita buat baru lagi. Kita kupas saja lah. Terus bilangan prima. Matiin lagi. Biar gak dibantu. Nah, sip. Kita panggil di sini. Terus kita coba run lagi ya.
Nah, sudah. Berarti tugas kita pertama kita ini inisialisasi si digit terakhir. Itu 13. Dua digit terakhir. Sama seperti yang sebelumnya, berarti ini ya. Kita kasih ini karena katanya pembatas 1 sampai batas kan. Maka kita buat ini limit aja namanya. Kita lock. Nah ini warnanya masih putih, kita stringin sekalian ya, biar kita interjeren sekalian ya, biar bisa dipanggil di mana itu for. Ini rencananya kita bikin for untuk cari primanya. Kita run lagi. Nah ini udah integer teman-teman. Setelah itu limitnya tadi kita disuruh ditambah 10 ya. Belum selesai tadi. Aduh. Kita kembali lagi konsol log. Terus kita tambahin 10. Berarti kalau tadi 33 jadinya 43. Nah, sip. Terus kita buat for, teman-teman. For indeksnya dimulai dari 1. Kita jadiin i dulu. Jadi i. Ini arraynya limit. Ini dimulai dari 1. Array. Kita lock aja deh. Duh, ngelek kah? Wah iya. TS not. Soal.ts. Nah, 43 semua. Ini i. Berarti sama dengan, biar selesainya di 43 pas, karena batas kita kan 43 ya. Nah, biar lebih jelas lagi kita bikin join terlebih dahulu. Kita let result kita bikin stringnya number. Ini kalau teman-teman belum tahu, di simbol TypeScript kan ada reset terus number ya. Nah ini ada kurung buka kurung tutup di sini itu menandakan bahwa array. Nah array ini tuh harus diisi dengan number. Jadi 1, 2, 3 ini nggak error. Tapi kalau aku masukinnya S, itu error tuh. Nggak bisa, dia nggak mau. Karena array ini tuh isinya harus number. Nah seperti itu. Jadi kita push di sini. Iya. Terus kita join langsung deh pakai ini. Biar rapi. Jadi string biar. Kita push. Nah, jadi urut nih. Nah, PR kita selanjutnya bagaimana agar yang muncul di sini tuh jumlah bilangan prima aja nih. Jadi jumlah 2, 3, 4 ini bisa dibagi 2 jadi bukan prima. Terus 5, 6, 7 7 terus 11, 13. Itu bagaimana caranya? Mari kita buat. Sebenarnya untuk logic kita bikin function baru aja ya untuk menentukan ini prima atau bukan.
Berarti kita bikin function namanya isPrima. Di sini tuh 6 dan harus number. Dan si isPrima ini harus menghasilkan nilai boolean. Nah, kita return false. True. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ada titik 2 di sini di paling belakang, itu tuh untuk menunjukkan bahwa si function ini itu akan menghasilkan boolean. Nah, dan kalau di sini maka si isPrima ini akan membutuhkan data 6 yang tipe datanya number. Jadi seperti itu, teman. Ada dua tipe ya kalau di function. Kita masukin di sini nih. Nah, ini error karena isPrima tuh butuh nih si parameter ini, number. Jadi kita bikin EI. Nah, ini harus jalan terus karena returnnya terus true. Kita run. Nah, tidak ada perbedaannya, tetap sama seperti yang sebelumnya. Oke, bagaimana kita mencari si bilangan prima? Nah, bilangan prima itu pasti dimulai dari 2, teman-teman. Jadi kita angka 1 tuh nama bilangannya apa gitu, lupa. Bilangan real atau apa ya? Yang jelas 1 itu bukan termasuk bilangan prima. Jadi kita batasin di sini. If 6 kurang dari 2, maka kita false. Nah, udah. Terus bagaimana kita nyari si bilangan primanya? Oke. Secara logik, bilangan prima itu pasti dibagi tuh dengan bilangan yang di bawahnya. Jadi misal angka 7 nih, dia bakal ngecek nih, dia dibagi 2 ada hasilnya enggak, dibagi 3 ada hasilnya enggak, dibagi 4 ada hasilnya enggak, dibagi 5 ada hasilnya enggak. Kalau itu hasilnya ada, maksudnya enggak ada komanya, maka itu bukan bilangan prima. Misal 6 dibagi 2 bisa, enggak, maksudnya hasilnya enggak ada komanya. Dibagi 3 bisa, dibagi 4, nah ini koma. Tapi karena udah bisa dibagi 2 sama 3, jadi ini bukan bilangan prima. Berarti logiknya itu kita bikin kayak segitiga nih. Segitiga kan setiap for dia bakal jalanin loop lagi ya. Kalau ini i-nya ada 3 berarti kan dia akan ngeloop 1 2 3. Jadi ini sebenarnya angka sebelumnya kan. Jadi angka sebenarnya di i-nya 3. Terus kita bagi 3 ini kita bagi 1 sama 2. Semoga paham ya. Ini agak sulit penjelasannya nih. Kita for aja. Ini kita ganti i lagi. Sebagai batasnya ini. Nah ini karena i-nya pasti mulai dari 2, maka ini nggak butuh nih. Kita mulainya dari 2 juga. Kita coba lock dulu aja ya. Kita num, kita i. Gak sudah dibaca cuma nggak apa-apa. Nah, kita mulai dia. Kita buat juga nih 6
log 6. Jelas. Nah ini teman-teman. Nah ini agak jelas ya. Jadi 6 ketika 2 ini nggak ada looping nih. Nah karena apa? Karena 6 di sini kurang dari 2. Dan kan kita start dari 2, jadi nggak ada data. Nah ketika 3 berarti ada satu looping nih. Dari mana dia karena startnya 2, maka dia looping pertama terus berhenti. Karena 6-nya batasnya 3. Dan seterusnya 3, 4 berarti dia akan looping 2 kali. Looping kedua, looping angka 3. 5 juga sama, dia akan terus. Nah biar kita nyari si bilangan prima, maka kita akan bikin nih pengecekan dimana 5 dibagi 2 ada hasilnya enggak, 5 dibagi 3 ada hasilnya enggak, 5 dibagi 4 ada hasilnya enggak, seperti itu. Nah cara ngitungnya itu kita pakai rumus modulus. Jadi kita if kita bagi nih, berarti 6 dimodulus I. Ya, paham nggak? Jadi ketika 6 nya 4 misal di modulus I, berarti setiap I kita akan ngecek 6 di modulus 2 ada hasilnya nggak? Sorry. Modulus itu sisa bagi. Jadi ketika 6 berarti 4 dibagi I di sini 2 itu sisa baginya habis nggak? Nah misal nih 4 dibagi 2 berarti kan dia bilangan bulat. Nah kalau bilangan bulat agak susah nih, 4 dimodulus 2 kan hasilnya kan 2. Hasilnya kan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah ini kalau dimodulus, jika dimodulus ini bakal habis teman-teman. Karena apa? Karena 4 dibagi 2 bilangannya tuh bulat, nggak ada sisa bagi. Kalau 4 dibagi 3 hasilnya kan pasti berapa ya? Salah 1 3 sekian lah. Nah ini sisa baginya tuh ada tuh, kalau nggak salah 0,3. Kita coba aja deh. Kita run log modulus. Ini kok aku komen dulu. Panjang banget. Gak apa-apa lah. Gak nyampe teman-teman. Nah ini aja deh. Ketika ini berada di 631 berarti kan looping pertama kan I nya 2. 6 dibagi 31 ada sisa bagi nih.
Cari yang ini aja deh, cari yang bukan. Nah ini nih, ketika 6-nya ini berada di 33, kita pasti ngecek ya. Pengecek yang pertama kan dimulai dari 2 nih. Kita cek nih, 2, 33 di modulus 2 itu ada sisa bagi 1. Yang mendekati si 33 kan perkalian 2 kan berarti 32 kan. 33 dikurangi 32 berarti sisa baginya 1. Di sini juga ketika I-nya 3 berarti si modulus si 6-nya ini 3 di modulus 3 hasilnya 0. Karena apa? Karena 33 dibagi 3 itu ada hasilnya 11. Jadi nggak ada sisa bagi. Sama juga nih yang 4. Faktorial si 4 kan pohon faktornya kan ada 32 ya. Yang paling mendekati 33. Jadi sisa baginya ada 1. 5 juga. 5 kan yang mendekati 33 kan si 35 ya. 30. Harusnya dia berarti modulus tuh ke bawah dia mainnya. Jadi 30 modulus sisa baginya itu 3. 7 juga sisa baginya 5. Karena yang mendekati di bawah berarti kan si 28 ya. Di modulusnya 5. Seperti itu teman-teman. Semoga paham ya. Semoga aja. Kita lanjut, kita komen-komen ini. Berarti kita bakal memastikan bahwa jika ada angka yang bisa dibagi, atau dalam arti jika modulusnya itu nilainya 0, maka itu bukan bulanan prima, karena bisa dibagi. Kita nyari yang dimana modulusnya itu hasilnya nggak boleh 0. Berarti kan nggak ada sisa bagian. Yang dimana modulusnya itu nilainya bukan 0. Berarti dia pasti punya sisa bagi, jadi dia pasti bilangan prima. Karena dia nggak bisa dibagi apapun. Karena selalu bersisa kalau dibagi. Oke, kita lanjut ya. Ini kita return false. Nah, jadi setiap angka, jadi setiap pengecekan di sini yang nilainya 0, maka ini kayak akan kita skip nih di perulangan ini. Nah, jadi jika if i ini hasilnya false, maka langsung kita skip. Jadi jika disingkat hasilnya akan seperti ini. Nah, udah, ini bilangan prima teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ini bisa kita singkat lagi di JavaScript itu. Jika nggak ada else-nya seperti ini, kita bisa langsung taruh di sini, sama aja. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 3 dari saya hasilnya seperti ini. Jadi kita lanjut ke step berikutnya ya. Oke teman-teman, kita udah di ujung nih. Jadi di penutup kali ini mungkin saya recap dulu pengerjaan kita sebelumnya. Sebentar. Jadi kita mulai dari soal pertama ya. Nah, di soal pertama kita kan diminta untuk membuat pola segitiga ya, dimana digit terakhir kita, dimana untuk batas si segitiganya kita ambil dari digit terakhir kita sebagai tinggi segitiganya.
Nah, contohnya seperti ini. Jika dilihat dari hasil kita run ulang lagi ya. Kita baca soalnya lagi. Buat pola segitiga di mana ambil digit terakhir, buatlah pola segitiga dari NIM, ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh jika NIM 2304 dan sekian, maka kan digit terakhirnya itu sama dengan 3. Maka tinggi segitiganya juga 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga dengan pola berikut. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di tampilan saya, di hasil saya, NIM saya kan 05 053 84 33 053 843 133. Nah, di mana digit terakhir saya itu adalah 3, sama seperti soal. Nah, maka tinggi segitiga saya juga 3. Dan hasilnya seperti ini. Untuk soal nomor 1 harusnya udah clear atau udah done. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM Anda, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh, jika NIM-nya sebagai berikut, maka 2 digit terakhirnya adalah 13. Berarti si looping akan start di angka 13. Terus dari 13 didapat digit ketiga angkanya itu adalah 0. Ditambah 1, berarti stepnya 1. Sehingga untuk outputnya dimulai 13 terus ditambah lagi 1 ditambah 1 sampai 10 kali. Jadi hasilnya akan seperti ini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai dan seterusnya. Oke, jika dilihat dari apa yang kita buat tadi, di sini NIM saya sebagai berikut. Startnya berarti ambil 2 digit terakhir. Startnya di 33. Stepnya ambil dari deret ketiga terus ditambah 1, maka stepnya 2. Dimulai dari 33 terus ditambah 2, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi 39, ditambah 2 lagi dan seterusnya. Jumlahnya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk soal 2 berarti harusnya sudah done. Oke, selanjutnya kita ke soal 3. Untuk soal 3 kita diminta untuk membuat bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM Anda dan tambahkan 10. Jadikan itu batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Nah, ini contohnya jika NIM-nya sebagai berikut, maka didapat 2 digit terakhirnya yaitu kan 13. Kita tambahkan 10 berarti hasilnya menjadi 23 dan itu sebagai batas akhir kita. Jika bilangan prima dari 1 sampai 23, maka hasilnya akan seperti ini. 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke kode. Dari hasil yang kita buat, kita mulai NIM kita. NIM kita kan deret akhirnya kan ambil 2 digit terakhirnya, terus ditambahkan 10 kan. 2 digit terakhir dari kita kan berarti 33. Ini kan 33 ditambah 10, maka kan hasilnya 43. Nah, kita ambil lagi deh. Ininya kita lock. Ya, sama ada yang lainnya. It's limit. Terus limit. Nah, jadi kan NIM kita kan sebagai berikut. Terus kita dapat kan digit terakhirnya itu
ya nanti deh. Digit terakhirnya itu kan 33, terus kita tambah 10 nih, maka limitnya kita akan 43. Jadi bilangan prima untuk dari 1 sampai 43 ada sebagai berikut: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 8, 19, 23, terus 29, 31, 37, 41 sampai 43. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengerjaan tugas pemrograman berbasis perangkat bergerak yang pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen sudah menyaksikan video saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.